Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya CGP Angkatan 5 ingin melakukan demonstrasi kontekstual berkaitan dengan paket modul 3, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di samping saya ada pimpinan sekolah saya, UPT Negeri Pecoban Medan, Ibu Dr. Randa Hajar Fauzia Rusmini. Dan saya sendiri Paris Lain ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 31. Nah, di sini kami akan melakukan tanya jawab berkaitan dengan modul 31 berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Nah, selamat sore Bu. Selamat sore. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ini Bu, saya CGP dari SD Negeri Pecoban Medan ingin melakukan wawancara berkaitan dengan modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Nah, di sini sedikit ada 8 pertanyaan berkaitan dengan pastinya pengambilan keputusan sebagai pemimpin di SD Negeri Pecoban Medan. Nah, pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema, etika atau bujuran moral? Baik, terima kasih. Yang pertama, sebagai pimpinan kepala sekolah, kita harus mengenali guru juga dulu. Bagaimana dia etikanya, bagaimana kesehariannya dan lain sebagainya. Jadi dasar pertama itu mengenali guru serta dengan karakter-karakternya. Jadi Ibu harus mengenal karakter dari setiap guru ya? Pasti. Kemudian Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Itu berkaitan juga tadi seperti yang pertama itu kita harus mengenal dulu atau asesmen awalnya. Bagaimana seorang guru itu pribadinya, bagaimanakah dia bekerjanya dan bagaimana kesehariannya. Jadi dari sana kita melihat, kalau memang dia akan ada dua keputusan yang harus diambil, tentu kita harus lihat juga apa alasannya dan apa manfaat yang didapat dari kejadian tersebut. Berarti Ibu melihat kesehariannya seperti track recordnya, bagaimana apakah rajinnya seperti itu. Bagus Ibu. Yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini yang kita lakukan ketika ada guru kita yang bermasalah, itu kita identifikasi dulu masalahnya, kita catat, nanti kita panggil empat mata, kita tanya kenapa, apa alasannya. Tentu setiap orang punya alasan, tetapi alasan itu ada yang logika, ada yang buat-buat. Maka sebagai kepala sekolah kita harus jadi melihatnya, apakah memang itu adalah data otentik yang dia sampaikan atau memang dia hanya buat alasan. Berarti Ibu cukup detail ya berkaitan dengan langkah dia. Kemudian Bu, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema Bu? Kalau pengambilan keputusan dilema itu biasanya pasti dari situasi kondisi kejadiannya gitu. Artinya ketika misalnya si A masih sakit contohnya, atau guru saya ada yang melahirkan. Ketika dia habis cuti ternyata dia masih sakit, lalu dia permisi izin sama kita sebagai pimpinan, kita harus cari jalan. Kita lihat kondisinya, benarkah dia masih sakit? Apakah butuh masih perpanjangan waktu untuk dia cuti atau bagaimana? Dan memang kalau itu memang butuh ya ada salahnya, karena memang beliau itu adalah orang-orang yang betul melaksanakan tugas sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah dan pemerintah. Berarti berkaitan dengan keputusan Ibu wajib mutlak harus melihat bagaimana karakter si guru kita dan bagaimana selama ini kompetensi dan kesehariannya di sekolah. Kemudian Bu, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan kasus-kasus dilema, tantangan ya? Tantangannya karena memang di dalam satu tempat itu ada dua kepentingan ya. Yang pertama mungkin tugas dan memang melaksana dengan baik. Karena ternyata dia kita ada halangan masih belum. Jadi ini biasanya kita sikapi dengan mungkin memanggil teman yang bisa menutupi waktu dia atau menggantikan sementara dengan guru yang lain supaya yang berkebutuhan itu bisa tertutupi tugas-tugasnya dengan dengan pembantuan guru lain untuk menyelesaikan tugas untuk anak-anak sekolahnya. Berarti ada impalnya ya? Harus ada impalnya, harus ada kerjasama. Karena tidak boleh juga kalau kosong ya? Karena seseorang terus dikorbankan sesuatu itu nggak mungkin. Tapi pasti kita ada kerjasama dengan yang lain. Berarti tetap berfokus pada kebutuhan murid. Pasti. Karena kita harus bertugas itu memang betul-betul karena siswa. Kita di sini karena itu. Apalagi kabarnya SD Negeri
Percobaan ini sekolah penggerak level 1 ya Bu? Iya, alhamdulillah. Sekarang udah mau naik ke level 2 ya Bu? Iya, mudah-mudahan itu berjalan semua dengan kerja keras dan kerja tim di sekolah ini. Oke. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedurnya seperti yang Ibu jalankan selama ini? Itu ada dua kemungkinan. Bisa kita ambil pada saat itu juga, bisa kita buat waktu tertentu. Melihat bagaimana kasus yang harus kita hadapi. Nah, jadi kita tidak bisa langsung putuskan, oh ini harus seperti ini enggak. Kita lihat dulu, pelajari dulu, oh ini butuhnya, ini loh keputusannya nanti kita dulu. Kalau lebih fokus melihat seberapa besar kasus yang dialami, iya, apakah bisa langsung di tempat atau harus menunggu apa kira-kira informasi dan ada lagi kira-kira yang belum dapat kita masalah-masalah tertentu. Jangan nanti salah memutuskan, tiba-tiba harus mengambil keputusan. Dia tidak salah mengambil keputusan ya Bu. Oke Bu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Sangat banyak sekali. Ada guru-guru kita ini termasuk timnya, termasuk nih Pak Padri itu, kita ketika ada kasus ini kita nggak bisa pecahkan sendiri, kita akan panggil orang-orang yang kita bisa percaya dan memang kita lihat kinerja selama ini bisa ke sana, jadi kita berhubung dulu bagaimana. Nah, kadang-kadang yang kita rasa benar ternyata itu tidak terlalu benar. Setelah kita bertemu beberapa orang, kita kasih masukan si A, si B, si C, jadi kita kesimpulan dan itu biasanya lebih akurat dan lebih baik keputusan itu. Berarti ketika ketika Ibu mengambil keputusan perlu bahasanya kita sharing ataupun kita masukan dari teman-teman untuk hasil keputusan yang baik. Iya, supaya dia jangan salah ambil gitu. Berarti Ibu sistemnya lebih ke arah musyawarah ya? Harus musyawarah dan memang harus super tim ya, bukan superman. Nah, sebagai kepala sekolah itu harus super tim. Oke Bu, ini yang terakhir ya Bu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama Ibu mengalami dilema pengambilan keputusan? Biasanya pembelajaran yang kita ambil adalah asas saling dulu kita tadi, karakternya, sifatnya, semuanya itu. Jadi ketika kita ada suatu masalah, maka kita tahu siapa sih kawan yang bisa berembuk, apa kira-kira solusi yang kita harus ambil, dan yang ini bagaimana kira-kira karakternya. Jadi kita berharap selalu dalam solusi, dalam prosesnya itu semua adalah yang terbaik dan mengambil keputusan juga yang terbaik. Oke Bu, luar biasa Ibu jawaban-jawaban dari Ibu sejauh ini. Nampak memang pengalaman Ibu sebagai pemimpin, sebagai kepala dan pemimpin kepala sekolah di SD Negeri Percobaan ini. Saya boleh nanya sedikit Bu, selama ini udah berapa tahun Ibu memimpin jadi kepala sekolah Bu? Sebelum saya di SD Percobaan, saya kepala sekolah di SD Negeri 0643 selama 7 tahun. 7 tahun di kota ya? Kota. Lalu 2015 kita mengkasihkan kemarin. Berarti sampai saat ini di sini 7 tahun juga. Berarti pengalaman kepala sekolah itu 14 tahun. Lebih kurang 14 tahun ya. Kemungkinan sampai pensiun Ibu di sini Bu ya? Iya, kita aja rencana Allah. Apalagi Ibu ini sekarang pemimpin di sekolah penggerak ya. Ini mungkin gambaran baru untuk kepala sekolah Ibu. Oke. Terima kasih kepada Ibu kepala sekolah, Ibu Dr. Anda Haja Fauzia Rusmini MPD untuk demonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Parlin. Sehat Pak Parlin? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Parlin atas waktunya. Alhamdulillah saya sehat Pak. Terima kasih atas waktunya malam ini Pak Parlin. Saya mewawancari salah satu tokoh kepala sekolah, salah satu sekolah penggerak di Kota Medan, angkatan ke-1, di mana kepala sekolah ini merupakan salah satu kepala sekolah berprestasi dan memiliki kapasitas pendidikan yang cukup baik. Kali ini alhamdulillah tahun ini kemarin Pak Parlin baru menyiapkan gelar doktornya Pak Parlin. Iya, alhamdulillah. Jadi pastinya ini juga wawancara yang mungkin sangat luar biasa bagi saya, kesempatannya juga luar biasa. Apalagi ini Pak berkaitan dengan demonstrasi kontekstual mewawancarai pimpinan ataupun kepala sekolah di bawah naungan pemerintah Kota Medan. Nah, di sini kebetulan saya sendiri Ahmad Fadli Silain, CGP Angkatan 5 Kota Medan, ingin mewawancarai tokoh ataupun kepala sekolah di Kota Medan berkaitan dengan modul 31, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah,
Di sini pastinya saya berharap kita dalam keadaan enjoy ya Pak Parlin, santai, Ya. dan pastinya juga dapat Ya. melaksanakan dengan baik. Suara saya kedengaran Pak Parlin? Ya. Cukup jelas. Cukup jelas Pak Parlin. Oke, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, yaitu 8 pertanyaan berkaitan dengan pengambilan materi keputusan. Nah, di sini untuk yang pertama, izin saya menyampaikan pertanyaannya. Selama ini bagaimana Pak Parlin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Parlin? Ya. Sebelumnya Baik. Pak Parlin pasti mengalami yang namanya kasus-kasus ya Pak Parlin. Kasus-kasus berkaitan dengan kasus baik antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru, guru dengan siswa. Nah, di sini pertanyaannya berkaitan dengan pengambilan keputusan ketika pimpinan mengalami dilema pengambilan keputusannya. Nah, di pertanyaan pertama tadi, selama ini bagaimana Pak Parlin sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Seperti itu Pak Parlin. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selama saya menjadi kepala sekolah menghadapi eh, kasus-kasus dilema etika itu banyak ya kita temui di sepanjang eh, tugas saya sebagai kepala sekolah. Dalam menangani kasus ini tentunya kita harus memiliki aturan-aturan main, prinsip-prinsip yang pertama sekali pada prinsip moral, Ya. kebenaran, kejujuran. Kemudian ketika ada dua masalah, yang kedua-duanya itu sama-sama menguntungkan, misalnya sama-sama ada celahnya, maka kita berpedoman kepada pertama hukum, dasar hukum dulu. Dasar hukum di negeri ini apa? Kemudian jangan sempat kita mengambil keputusan itu melanggar hukum. Kemudian apabila kedua-duanya itu hal yang baik, tapi ketika kita harus memilih, kita harus membuat sebuah kebijakan ya kolaborasi. Yang mana yang lebih banyak eh, kebaikannya, yang mana yang lebih sedikit mudaratnya, itu yang kita dulukan. Biasanya seperti itu. Nah, eh, kasus-kasus seperti ini ya kalau antara guru dan kepala sekolah itu kita eh, suri keteladanan ya. Itu tentunya ada aturan yang telah kita tetapkan bersama di dalam kesepakatan kerja. Nah, itu kita merujuk kepada aturan hukum, hukum negara, hukum sekolah, ya peraturan turun sampai turunannya lah. Dari hukum negara ke turunannya itu semua dipodani dalam mengidentifikasi kasus ini supaya jangan kasus ini melebar kemana-mana. Nah, jadi kalau bisa kasus itu selesai dan semuanya terpuaskan. Oke Lebih Pak. kurang begitu. Oke Pak, terima kasih. Jadi di poin pertama ini Bapak lebih mengambil yang pertama itu ke hukum, ke yuridisnya dulu, baru kita lihat ke bagian moralnya. Itu ya. Lihat seperti Iya, kalau kalimat iya, simpelnya kondisional gitu ya Pak. iya, iya. Oke Pak. Tapi landasan yuridisnya dulu ya. Siapa? Nah, untuk yang kedua Pak, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak sebagai pimpinan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, itu bagaimana Bapak sebagai pimpinan mengambil keputusan? Ya, oke. Untuk hal yang seperti itu kita ketika ada dua kasus yang sama-sama benar, sedapat mungkin kita akan adakan rembuk. Kita rembukkan dua kasus, kita rembukkan, kita padukan menjadi satu keputusan bersama. Jadi yang dari pihak sisi A dan sisi B, kedua-duanya yang benar itu kita satukan. Dan kemudian perbedaan itu kita minimalisir di antara keduanya. Jadi dengan cara kekeluargaan dibicarakan bagus-bagus, tetapi tidak tetap menjunjung asas kekeluargaan. Ya, Oke, Pak. seperti itu. Jadi kedua-duanya kita pakai.
Ya Pak, berarti itu di ujungnya tetap ajas kekeluargaan dan pastinya kesepakatan sama-sama baik, sama-sama aman ya Pak. Pertamanya dia harus Iya, iya. dirembukan. Nah, ingin ditanya sedikit berkaitan dengan pertanyaan kedua. Dirembukan ini bentuknya seperti rembuk aruskah dipanggil seluruh gurunya atau kedua yang bermasalah tadi Pak? Ataupun harus diambil keputusan dari kedua tadi? Ah, iya, jadi begini biasanya hal seperti itu pengalaman saya kita tidak boleh melibatkan terlalu banyak orang. Nah, jadi Hmm, ya cukup yang dua aja. Kalau ada dua permasalahan, cukup yang dua ini aja yang kita panggil. Dan cara memanggilnya itu pun kita harus bedakan tempat. Jadi kalau kita lihat di bidang hukum kepolisian seperti itu, jangan ditemukan keduanya dan terjadi adu argumen itu nggak sehat. Jadi pertama kita sebagai pimpinan kita ambil dulu dari satu sisi kita dengarkan, baru kemudian dari sisi lain kita dengarkan, lalu kemudian kita menyusun sebuah rencana untuk memediasinya. iya. Jadi kalau kita ada kasus, jadi kemudian kita akan melihat, oh ini ternyata celah negatifnya ini dari sebelah A, dari sebelah B celah negatifnya ini kita pertemukan dan di awal perjumpaan kita harus buat kesepakatan kontrak bahwa saya di sini sebagai mediator untuk mencari solusi permasalahan kita. Seperti itu. Ya, luar biasa Pak jawaban kedua yaitu sebagai pimpinan kita bisa sebagai mediator dan hasilnya akan mengambil keputusan seperti itu ya Pak. Ya, Oke, yang ketiga Pak. Nah, ketika seperti tadi kasus-kasus yang tadi di awalan kedua, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Tadi walaupun yang pertama, yang kedua sudah Bapak sedikit singgung, tetapi bisa kita rangkaikan di pertanyaan ketiga ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan ketika ada kasus seperti yang di atas, Pak? ya, oke. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu duduk perkara, duduk masalah. Itu harus kita ambil seluruh data dari seluruh lingkungan yang ada, yang terkait data. Jadi sebagai pimpinan yang bijak, kita tidak boleh mengambil, menduga-duga, mengarang-arang sebuah keputusan tanpa melihat data realnya seperti apa. Kalau perlu ada barang bukti, ada saksi seperti itu. Jadi itu harus tambah. Dan kita tetap tidak boleh mempercayai satu pihak, nggak boleh, tetap harus kita cari saksi. Itu langkah-langkahnya. Yang kemudian setelah kita dapat itu kita kalau perlu kita suruh tuliskan kepada orang apa yang kamu tahu. Kalau perlu kita rekod. Nah ini hati-hati ya, Hmm. karena begini, ini pengalaman ya. Kalau misalnya kita oh ada kasus terhadap katakanlah pertengkaran atau perkelahian antara anak, oke? Jadi anak ini menceritakan begini kepada kita. Nah, nanti di rumah itu cerita bisa berbeda. Nah, caranya dia harus ditulis atau direcord. Ya. Ya. Nah, ketika udah tahu kita permasalahannya, lalu kemudian yang pihak satu lagi kita gitu juga perlakukan, tulis atau record. Lalu kemudian setelah kita pelajari, kita mediasi, nah di rumah nanti itu anak jangan bilang hari ini bahwa anak itu jujur, anak itu ini. Enggak bisa. Ada anak-anak tertentu yang memiliki kecerdasan linguistik yang jago sekali membuat argumen-argumen yang bersebalikan. Nah, hati-hati. Nah, seperti itu langkah-langkahnya. Jadi kumpulkan dulu data yang pasti dan tidak boleh dan tidak bisa dibantahkan. Itu. Ya, luar biasa Pak untuk langkah-langkahnya. Udah saya simpul dikit dari berkaitan dengan harus diidentifikasi dulu masalahnya, dicari dulu kebenaran Ya, faktanya, jangan mudah percaya karena tadi betul. bahasa linguistik anak-anak sekarang sudah berkembang ya. Kemudian kita Lebih, record agar ya, sebagai bahan dasar kita dalam mengambil keputusan dan pastinya kita sebagai pimpinan ya, harus memahami dan mempelajari agar dapat keputusan yang baik. Seperti itu ya Pak. Ya. tepat. Kemudian Ya, Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan ketika ada kasus-kasus yang dilema, Pak? Nah, ini ada kasus yang dilema, Pak. Jadi mungkin hampir sama dengan pertanyaan keempat, tapi mungkin hmm, ini lebih spesifiknya yang efektif ketika ada yang kasus yang dilema, Pak, seperti itu. ya, dilema ya.
Iya. Ya kalau kalau saya pengalaman saya sih jarang ya menghadapi kasus yang dilema seperti itu. Eh, Biasanya kita ajak keluargaan itu yang paling efektif itu kita mendinginkan suasana, kemudian tadi kita ada mengidentifikasi masalah yang sejelas-jelasnya supaya tidak ada kebohongan, lalu kemudian memediasinya secara kekeluargaan. Itu biasanya baik antara guru maupun antara guru dengan siswa, antara guru dan kepala sekolah, mediasinya seperti itu. Jadi kalau yang dilematik tadi itu saya bilang kita harus ambil yang mana yang paling yang keputusan yang bisa menjadi kondusif ke depannya. Jangan sampai keputusan itu menjadi bibit kepada jurang yang lebih besar lagi. Ya, benar. Jadi itu keputusan itu harus kita ambil yang bisa menguntungkan ke depannya. Kalau perlu keputusan itu menjadi sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian, nah seperti itu. Biasanya saya buat seperti itu. Kalau misalnya itu apa ya? Kalau kedua-duanya ini tadi kedua-duanya menguntungkan apa tadi nih? Dilema ya. Hmm. Dilema di antara keduanya itu ya saya tetap berfokus pada mana yang lebih banyak kebaikannya itu yang kita utamakan. Oke, Pak. Tadi harus kita sebagai reservoir pendingin suasana ya, Pak. Kemudian identifikasi Ya, hasilnya mediator dan kekeluargaan. Nah, mungkin saya analogikan ada sebuah kasus gini seperti ini, Pak. Ketika di kasus yang dilematik itu kita andaikan seorang guru yang sudah mengambil cuti. Nah, Bapak misalnya sudah menyatakan hmm, ketika hmm, sebelumnya udah ada cuti, ditetapkan setiap guru 12 hari dalam setahun diberikan cuti. Itu sesuai dengan hmm, yuridis peraturan yang ada di hmm. sekolah. Nah, ketika seorang guru sudah mengambil 12 hari tersebut, tiba-tiba di bulan tertentu selesai dia mengambil cutinya, dia mengalami bahwasanya anaknya sakit. Nah, apakah ketika anaknya sakit dia kan harus libur? Nah, sebagai pimpinan, Bapak apa yang bisa Bapak lakukan? Nah, langkah apa yang Bapak lakukan biar saya bisa ambil eh, jalan tengahnya ketika ngambil keputusan ini, Pak? Saya ambil pada waktu poin ke nomor 5 tadi. Baik. Nah, untuk hal seperti ini begini ya. Eh, Ini Pak mungkin Namanya hal kita tadi dilema juga ya Pak, mungkin ya sebagai pimpinan pastinya ya. ya ya. Tapi kita punya garis aturan. Nah, Kita punya peraturan. Kalau sudah ditetapkan 12 hari masa cuti dia, maka apapun yang terjadi berikutnya, dia tidak berhak menggunakan itu lagi. Konsekuensi tentu ada. Siapa sih yang suka anaknya sakit? Tidak ada yang suka. Tetapi konsekuensinya ada. Konsekuensinya adalah guru yang bersangkutan harus mencari jalan keluar supaya hak anak-anak tidak dirugikan. Ini kan di sini ada oke. hak anak-anak menerima pendidikan. Nah, supaya tidak terugikan dunia pendidikan anak-anak, maka sang guru tersebut harus bertanggung jawab bagaimana supaya tidak terkendala tugasnya dengan memohon bantuan kepada kawan atau mencarikan penggantinya dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah seperti itu. Jadi ada aturan. Itu nggak bisa kan ya udahlah kita maafkan, nggak bisa. Harus ada aturan yang kita sepakati bersama. Dari awal harus tegas disepakati. Apapun yang terjadi pada diri kita itu resiko kita. Jadi kalau di tempat saya itu begini, ketika urusan itu urusan ada aturan-aturannya misalnya seperti meninggal itu kita boleh kita mencari menggantinya kita semua gotong royong mengatasi masalah dia apa jadi masalah dia kita gotong royong kan tetapi manakala misalnya seperti urusan pesta Hmm, urusan ini itu segala undangan macam seperti itu ya dia Pak. udah seperti itu atau ya mungkin acara-acara keluarga itu kita nggak bisa toleransi dia harus Siap. bertanggung jawab pada tugasnya seperti itu dan ketika dia menjadi penggantinya pun itu tetap menjadi catatan bagi kita. Catatan bahwa rapor Anda nanti itu nilainya akan berkurang. Hmm, Kenapa? Karena begini, kalau di BUMN atau BUMD itu keterlambatan sampai dengan 6 jam diakumulasikan itu sudah mendapat SP. Ya, misalnya hari ini terlambat 5 menit, besok terlambat 5 menit, besok terlambat menit. Kalau dia akumulasikan sampai 6 jam, itu sudah dapat SP. Nah, kita harus punya aturan seperti itu, seperti bersama. Jadi biarkan dia sendiri yang menghukum dirinya. Kan di siap. awal kita sudah, dan udah sepakat kan, udah sepakat. Ini peraturannya, oke. Nah, itu seperti itu langkahnya. Luar biasa. Bisa kita bayangkan memang Hmm. setiap eh, peraturan harus ada konsekuensinya.
Dan pastinya Iya, sebagai betul. sekolah yang berlabel juga sekolah penggerak, kita lebih berprinsip kepada kebutuhan anak. Nah, pastinya juga tadi Iya, itu punya hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Mungkin tadi ada sebagai pengganti atau impalnya, tetapi juga ada konsekuensinya iya, terhadap itu. Jadi berarti harus kita pertimbangkan juga dalam pengambilan keputusan kita mengambil cuti ya Pak. Oke, luar biasa Pak. iya, Nah, betul, betul. apakah Bapak sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan ataupun jalankan? Iya, saya selalu menyelesaikannya di tempat pada momen pada saat itu juga. Saya tidak memiliki waktu untuk waktu tertentu untuk dijadwalkan untuk penyelesaian ini, tidak. Namun di dalam eh, apa untuk menghindari kasus-kasus ini tetap di dalam supervisi dalam rapat-rapat kita tetap mengungkap mempelajari kasus terdahulu supaya tidak terulang kembali. Jadi ketika ada permasalahan, kasus itu segera pada hari itu atau satu hari setelahnya harus kita selesaikan di tempat, nggak punya jadwal tertentu. Oke, luar biasa ya Pak. Berarti ini Hmm. sebagai pimpinan Bapak berarti harus juga banyak belajar dalam penyelesaian masalah karena kasus yang ini harus selesai Iya, Bapak selesai di tempat. Dan luar biasanya juga harus iya, direfleksikan juga kasus yang sebelumnya pada waktu rapat kerja guru bersama. Seperti itu ya Pak. iya, Iya, luar biasa. betul, betul, betul. Nah, Ya, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada waktu kasus-kasus dilema seperti ini, Pak? ya. Nah, Em, ada teman-teman yang lebih senior itu biasa pemikirannya lebih wisdomnya lebih lebih positif, lebih bijaksana ya. Lebih bijaksana. Itu kawan kita untuk berdiskusi. Nah, kalau di tempat saya memang ada wakil saya, hmm, kemudian ada beberapa guru senior yang memang kita suka mengajak mereka ketika ada permasalahan gini gini ini kita cerita. Sebaiknya begini. Jadi ada pertimbangan tidak kadang-kadang kita sebagai manusia, pimpinan sebagai manusia, keputusan itu kadang-kadang terikut emosi. hmm. Nah, itu hati-hati, itu hati-hati. Kita sudah, aduh, ini lagi, ini lagi. Jadi kita tetap masuk ini lagi permasalahan. Jadi itu nggak boleh kita putuskan saat kepala lagi panas. Maka kita perlu teman. Nah, jadi saya di situ teman-teman guru yang lebih senior, yang lebih ya lebih senior dari kita, itu kita ajak berembuk. Oke, Bagaimana Pak. ya masalahnya? Apa pandangan mereka gitu? Jadi walaupun kita sudah sering mengambil keputusan, tetap saja sepertinya Bapak Parlin selalu belajar, mencari jalan bagaimana sharing, caring Solusi. bersama Ya, solusi bersama senior ataupun ahli lah dibilang seperti itu. ya, Dan juga ada kepercayaan kita kepada ya wakil kita seperti itu ya PKS ya Pak, seperti itu ya Pak. ya, Iya. Nah, ya luar betul, biasa. betul. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari Ya. semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman yang telah pernah Bapak ambil keputusan meskipun dalam kasus ini adalah kasus dilema, Pak? Oh, oke. Oh, Pembelajaran yang didapat Pak mana ya? selama ini Pak pada waktu sudah banyak guru yang sudah Bapak ambil keputusannya walaupun Bapak dilema tetapi Bapak harus mengambil keputusan seperti itu dan akhirnya keputusan-keputusan itu langsung dilakukan oleh Pak Parlinnya. Em, Banyak ya satu Pak. banyak-banyak satu sisi sih kita semakin dewasa dalam menghadapi kasus, banyak kasus kita semakin dewasa dan semakin banyak pengalaman dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilematik dan eh, pelajaran yang saya ambil itu umumnya yang saya selesaikan itu tidak membawa jurang pemisah di antara pihak-pihak bertikai, demikian juga dengan kita pihak sekolah. Pahit ada, pahit itu ada.
keputusan yang sudah diambil itu menjadi putus patah arang pun ada. Itu karena memang namanya hati manusia. Kadang kita tidak bisa eh, lunakkan karena udah karakternya seperti itu. Ya sudah, kadang-kadang pil pahit harus datang. Ini saya tidak menerima. Ya sudah, kita sudah usahakan yang terbaik, namun keputusan kadang-kadang tidak sesuai dengan kita harapkan. Itu pelajaran yang sebagai pimpinan kita juga harus eh, apa ya, menelan pil pahit. Itu pasti dialami, pasti. Tapi pengalaman itu yang membuat kita semakin dewasa. Tetapi umumnya dari misalnya katakan 100 kasus mungkin satu yang kita harus menelan pahit, ya. Tapi selama selama ini, alhamdulillah kita setelah itu ya, semua akan lebih baik, itu semua akan jadi lebih baik, dan kita pun lebih lebih bijaksana, lebih enjoy kembali seperti itu. Dan tidak semakin terjadi jurang, enggak seperti itu. Alhamdulillah itu menjadi lebih baik setelah kita ambil keputusan itu. Pun kadang kala itu saya katakan tadi, ada yang pahit juga. Benar, Pak. Itu Nah, dewasa, jadi ya. pembelajaran yang paling utama itu kita semakin dewasa dari kasus-kasus yang banyak Ya, tadi. Ya, ya, dikarenakan pastinya sebagai ya, pemimpin kita adalah sebagai pengambil keputusan, dari ya, pemberi hasil dari semua rangkaian. Maka daripada itu harus ya, banyak yang perlu dipertimbangkan, dan yang tadi itu walaupun ada banyak kasus yang sudah diselesaikan, pastinya juga ada pil pahit di antara kasus itu dan menjadikan kita lebih dewasa dan lebih belajar dari yang sebelumnya. Itu ya, Pak. Nah, luar ya. biasa untuk malam Jadi ini. ini aku mau sharing satu kasus. Iya, boleh, Pak. Ya, saya mau sharing satu kasus. Mungkin ini perlu nanti bagi Anda atau teman-teman semua siapapun yang bisa mendengarkan. Begini, di satu kelas ada anak yang luar biasa, eh, Apakah dari inklusif nih, Pak, segi, termasuk anak ABK atau inklusif? ya, mungkin dari segi dibilang ABK dari kebutuhan intelektualnya tidak sih, berkembang intelektualnya tidak, tapi dari segi moralnya. Jadi Oke. anak ini luar biasa, sehingga dia membuat ketidaknyamanan di seluruh kelas itu. Nah, sementara orang tuanya pun sudah give up, udah menyerah. Maka dia pun memindahkan anaknya udah dari 3 sekolah masuk ke sekolah kita, Hmm. sekolah ketiga, dengan harapan anaknya bisa berubah. Namun kenyataannya sampai di sekolah itu, orang tua semua menolak. Kalau tidak dipindahkan anak ini, maka kami akan rame-rame keluar dari sekolah ini. Nah, ini Dilema, dilema benar Pak, ini. dilema, sangat dilema Dilema. sebagai anak. Nah, saat dilema. Nah, jadi di sini eh, ketika kita sampaikan ini luar biasa sulitnya. Jadi kita harus punya dokumen catatan Track record ya, Pak. dan track record dan apa yang telah kita lakukan. Hmm. Dan kalau orang tuanya juga, kita mau pindahkan ke kelas lain, dia begini, di kelas lain kita coba gini. Kalau memang sudah tidak juga bisa diterima oleh orang lain, ya apa boleh buat, kita harus give up dan orang tuanya harus menerima. Orang tidak mau, tidak bisa. Inilah yang saya katakan pil pahit. Bapak harus menerima. Kita harus buat perjanjian bahwa ibu Kesepakatan bapak ya. harus menerima kesempatan seperti itu. Nah, itu sungguh-sungguh pahit. Itu kita pernah alami seperti itu. Hmm. Jadi daripada daripada mudaratnya, daripada semuanya keluar, bagus satu yang dikorbankan. Itu sebagai Kalaupun sebenarnya pimpinan tidak juga boleh, itu sulit ya, Pak. Di satu sisi, sulit. ya, satu sisi ini bahwasanya anak ini pengen mendapatkan pembelajaran dan orang tua juga ingin bahwasanya berharap anaknya bisa belajar mendapatkan pembelajaran dari SD Ya, yang Bapak pimpin, tetapi ya, takutnya berdampak dengan banyak orang. Jadi keputusannya akhirnya adalah hasilnya pas. seperti itu ya, Pak. Pastinya itu juga nanti Iya, pelajaran buat iya, kami semua, betul. nanti juga nanti ditonton oleh teman-teman CGP Betul. yang lain. Mudah-mudahan ini juga sebagai bekal Ya, kami ketika nanti kami dipercaya. Nah, untuk sebagai pemimpin diamanahi kita dari harus kepemimpinan. banyak belajar tadi. Seperti yang Bapak sampaikan bahwasanya kita harus belajar sama Ya, senior, ahli, kemudian teman kita yang selalu percaya sama ya, kita sehingga menghasilkan keputusan-keputusan luar biasa. ya, Dan saya juga tertarik dengan sistem Bapak ya, yang betul selalu sekali. mengidentifikasi masalah dulu, kemudian mencairkan suasana Ya, dulu sehingga terjadi mediasi, membuat suasana menjadi kekeluargaan supaya hasilnya berdampak baik, hasilnya bahagia pasti seperti itu Pak. Dan kalimat yang paling senang juga betul pasti sekali. Jadi, saling menguntungkan, itu dia. iya. Ya. Terus satu lagi prinsip yang harus dipegang oleh pimpinan, bahwa ketika ada problem di satu sekolah Anda, lalu kemudian orang tua datang ke kantor Anda dengan kerutan kening 1000,
kurun keningnya, Udah sering nggak Pak dia ya Pak? masuk ke kantoran, ya, masuk kantor Anda dengan kredit 1.000, tetapi dia harus keluar dengan senyum lebar. Itu yang saya lakukan selalu. Luar biasa. Mungkin saya lihat Nah, juga dari sistem itu Bapak tadi itu Pak, memang suasana jadi lebih hangat memang. Karena pastinya ya dengan harus. pelajaran-pelajaran yang sering Bapak terapkan sehingga orang tua lebih mengerti, oh seperti ini rupanya ternyata. Betul Pak. Dan jangan pernah memotong, menyanggah ketika orang sedang marah meluapkan isi hatinya. Oh, Jadilah dulu ya Pak. pendengar, ya, jadilah pendengar yang baik, tatap matanya dengan lembut, anggukkan kepala, itu semua gestur tubuh kita Iya. yang dia merasa dihargai. Sedangkan, oh, lalu masuklah pelan-pelan dari pihak dia kita datang, seolah-olah kita membela dia, tapi pada akhirnya kita harus membelokkan dia ke jalan yang sebenarnya. Jadi kita tidak boleh frontal memata, oh ibu salah begini, enggak. Masuklah ke diri dia. Sesungguhnya orang yang mengadu ke kita adalah orang yang menginginkan pembelaan kan. Betul. Meskipun dia salah, pasti dia menginginkan pembelaan, tapi dia salah. Nah, kita masuk aja ke alur dia. Oke ya Bu, gini Bapak, gini. Lalu kemudian kita arahkan. Itu semua didapat apabila Anda berulang-ulang menghadapi masalah. Itu dia. Sebelumnya sedikit saya mau nanya biografi Bapak dulu. Sudah berapa lama Pak sebagai pimpinan? Nah, sebagai pimpinan ya, mungkin tadi sekolah lain atau sampai sekarang. Ya. Sudah berapa lama Pak? 2019, 23 tahun. 23 sebagai pimpinan Pak? Iya. Aduh, itu udah asam garam sudah dilewati memang Pak. Itu pengalaman tidak akan mengkhianati hasil memang seperti itu Pak. Kalau sudah insya Allah pengalaman, pastinya kami nanti juga anggota-anggota CGP berharap kepada salah satu tokoh pimpinan yang mungkin lebih dari 2 dasawarsa ya Pak. 2 dasawarsa memimpin instansi dan pastinya menghadapi banyak kasus dilema etika seperti ini ya Pak. Ya, jadi sebenarnya saya posisinya itu sehari ini yang saya inginkan itu adalah menularkan apa yang saya alami kepada generasi berikutnya, pemimpin-pemimpin berikutnya. Karena tidak semua tertulis dalam teori apa yang ada kita alami di lapangan. Jadi teori itu tidak seindah di lapangan. Jadi kepada adik-adik saya semua atau CGP yang hari ini sedang mau mengikuti diklat itu, nanti belajarlah kepada orang yang pernah sukses melakukan suatu profesi. Tidak mungkin. Jadi kalau Anda belajar bola kepada mantan pemain bola itu tepat. Tapi kalau Anda pemain bola, belajar bola kepada pemain bulu tangkis kurang tepat. Meskipun itu ada. Nah, jadi seperti itu. Saya harapan saya ke depannya itu bisa terus memberikan pengalaman terhadap generasi yang akan datang. Ya, pastinya seperti saya juga Pak. Kenapa saya akan memilih Pak Parlin? Pastinya saya sudah melihat track record Bapak sebagai pimpinan. Makanya saya gali ilmu itu sedikit demi sedikit. Meskipun kami hanya masih teori, dengan banyak sharing pengalaman nantinya. Alhamdulillah Pak Parlin juga menyempatkan waktu untuk kami. Oke Pak, terima kasih atas waktunya sebagai bukti terima kasih kami. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan dan jawaban-jawaban Bapak berikan bisa saya record dan bisa saya sebarkan untuk praktik baik saya kepada teman-teman, mungkin juga kepada guru-guru ataupun pimpinan, calon pimpinan ke depannya, dengan dasar mudah-mudahan hasilnya baik keputusannya. Terima kasih Pak Parlin. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga waktunya. Sehat selalu untuk Pak Parlin. Sukses terus. SD Harapan 1 Medan. Saya tutup dengan sebuah pantun lah ya. Ikan hiu melambai-lambai, siu babai, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur ladang boleh kita numpang di rumah saya, Ahmad Padli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat seluruh CGP ya. Ya Pak, terima kasih.